Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan memberikan penjelasan review film tentang Miracle in Cell Number 7 dan kaitannya dengan teori motivasi. Miracle in Cell Number 7 adalah film asal Korea Selatan berdurasi 127 menit yang menceritakan seseorang ayah yang bernama Lee Yong-go yang mengalami cacat mental. Dengan kecerdasannya yang sangat rendah, ia hanya hidup berdua dengan putrinya yang masih sangat kecil yang bernama Yesung. Kisah ini bermula ketika kejadian tragis menimpa Lee Yong-go. Ia dituduh membunuh dan melakukan pemerkosaan terhadap putri seorang pejabat, sehingga ia harus dipenjara sambil tetap membesarkan putrinya di dalam sel. Hingga akhirnya sang ayah harus dieksekusi mati. Tepat pada hari ulang tahun putrinya. Sejak saat itu, putrinya berjanji untuk membersihkan nama almarhum ayahnya dari tuduhan pembunuhan keji tersebut. Tahukah kamu kalau dari film ini kita bisa menemukan adegan yang berkaitan dengan teori motivasi dalam psikologi? Sebenarnya, apa itu motivasi? Motivasi adalah suatu keadaan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuannya. Teori motivasi sendiri ada beberapa, salah satu di antaranya adalah insentif teori. Teori ini merupakan teori yang mengatakan bahwa motivasi mendapatkan stimulus dari luar atau eksternal yang digunakan sebagai reward langsung. Dalam film tersebut dapat dilihat bagaimana Yesung mendapatkan stimulus dari luar untuk membersihkan nama ayahnya. Ia berjuang keras untuk menjadi pengacara dan membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah. Stimulus eksternal yang diterima Yesung ialah sosok ayahnya yang selalu menjadi pelindungnya semasa kecil dan fakta bahwa ayahnya tidaklah bersalah, melainkan difitnah dan dipaksa secara kejam oleh pengacara pejabat tersebut. Stimulus tersebut mendorong Yesung untuk belajar dengan giat, berjuang keras, dan mengusut kembali kasus ayahnya yang telah ditutup selama bertahun-tahun dengan tujuan membersihkan nama mendiang ayahnya. Dan pada akhirnya hakim memutuskan bahwa ayah dari Yesung yaitu Lee Yong-go tidak bersalah. Selanjutnya, pada film ini juga terdapat adegan yang berkaitan dengan motivasi intrinsik, yaitu bentuk motivasi yang berasal dari diri sendiri. Hal ini dapat dilihat pada adegan ketika para tahanan berusaha untuk membantu Lee Gong-yo untuk melarikan diri dengan balon udara. Para tahanan berusaha sangat keras melewati berbagai rintangan, mulai dari menghadapi tahanan lain, menyiapkan balon udara, dan mengalihkan perhatian polisi. Hal ini menjelaskan bahwa motivasi diri para tahanan sebagai bentuk usaha agar Lee Gong-yo bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan anaknya. Motivasi intrinsik ini muncul dari dalam diri tahanan tersebut tanpa adanya permintaan ataupun stimulus eksternal dari ayah Yesung. Dan yang terakhir, pada film tersebut kita dapat melihat motivasi yang ditunjukkan dari para narapidana yang berada di sel nomor 7. Mereka berusaha untuk memasukkan Yesung ke dalam penjara agar bisa memenuhi permintaan Lee Gong-yo dengan harapan ia bisa merawat Yesung yang hidup sebatang kara tanpa ayahnya. Sehingga Yesung akan tetap aman bersama mereka di penjara. Tahukah kalian, adegan film ini dapat dikaitkan dengan expectancy value theory yang menjelaskan bahwa individu dimotivasi oleh harapan, di mana perilaku individu akan dikaitkan dengan tujuan dan pengertian tentang pentingnya tujuan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh motivasi dapat kita lihat dalam kegiatan belajar untuk mencapai cita-cita. Meski kadang hasil tidak sesuai dengan target, kita sebagai individu selalu memiliki motivasi untuk belajar menjadi lebih baik sampai mencapai tujuan kita. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah gabungan dari 3 hal. Yang pertama, kebutuhan yang berlaku sama untuk semua manusia, nilai yang berbeda dari setiap individu, dan juga tujuan yang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Sekian video dari kami kelompok 2. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.